Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat Muslim Indosat Uridu yang berbahagia, izinkan pada pagi hari ini saya ingin share terkait dengan hidup yang barokah. Alhamdulillah, di akhir bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan amal ibadah Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini dan besok senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Barokah adalah kata yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman. Karena orang yang akan mendapatkan barokah itu penuh dengan kebaikan dalam hidupnya. Barokah bukanlah cukup dan mencukupi saja, tetapi barokah adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan yang ada, dengan segala konsekuensinya, baik berlimpah atau sebaliknya. Barokah itu, kata ulama, al-barokatu tuzidukum fi ta'ah. Barokah menambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi sakit. Itu justru sebagaimana Nabi Ayub, sakitnya Nabi Ayub yang ditimpa berbulan-bulan, ya, dalam waktu yang cukup lama, namun tetap dalam kondisi yang taat. Seperti kita ketahui, saat ini banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mendapatkan musibah, sakit, ya, terjangkit pandemi COVID-19. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan barokahnya kepada kita. Hidup yang barokah bukan hanya sehat semata, tapi terkadang sakit itulah justru barokah, sebagaimana Nabi Ayub tadi. Barokah itu tidak selalu panjang usia. Ada yang umurnya pendek, tapi dahsyat taatnya, sebagaimana layaknya Mus'ab bin Umair. Tanah yang barokah itu bukan karena ia subur dan panoramanya indah, karena tanah yang kering nan tandus seperti Mekah, ia punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa menandinginya. Begitu pula makanan yang barokah, bukan sekedar komposisi gizinya lengkap, atau itu tidak, atau belum cukup. Makanan yang barokah adalah ia mampu mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah ia selesai makan. Sahabat Muslim Indosat yang berbahagia, ilmu yang barokah bukan hanya yang banyak riwayat dan catatan kakinya, nan panjang gelarnya. Bukan itu tidak perlu. Semua itu tetap perlu untuk menunjukkan kecintaan kita kepada ilmu. Tapi barokah ialah, ilmu yang barokah adalah ia mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darah dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penghasilan kita. Penghasilan yang barokah juga bukan ukuran gaji yang besar atau bertambah semata-mata, tetapi bagaimana ia bisa menjadi jalan rezeki bagi yang lainnya. Dan semakin banyak orang yang terbantu mendapatkan penghasilan tersebut. Sahabat Muslim yang berbahagia, mungkin di antara kita ada yang pernah menonton film dengan judul The Black Hole, Lubang Hitam. Film berdurasi pendek yang diproduksi di London tahun 2008 yang lalu. Ia sempat mendapatkan award dari Festival Film Cannes di Prancis. Pemainnya tunggal, tanpa dialog, dan fokus
pada lubang hitam ajaib, ya, lubang hitam berbentuk bundar yang ajaib. Film ini memberi pengalaman dan pelajaran yang sangat penting, yaitu ternyata keserakahan pada akhirnya akan menelan dirinya sendiri, dan itu jauh dari kebarokahan. Sahabat-sahabat bisa menonton di YouTube atau googling. Anak-anak yang barokah, bukankah saat kecil mereka lucu, imut, atau setelah dewasa mereka sukses, bergelar, dan mempunyai pekerjaan dan jabatan yang hebat? Itu tidaklah cukup. Tetapi anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Robnya. Kelak di antara mereka ada yang lebih solih dan tiada henti-hentinya mendoakan kita, para orang tuanya, untuk mendapatkan kebaikan dan kebarokahan. Sahabat Muslim Indosat yang berbahagia, lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan waktu yang barokah? Benar, ungkapan seorang ulama terkenal yang patut kita renungkan, dan bisa jadi ini tidak sadar kita mengalaminya. Al-wajibat aktsaru minal auqat. Kewajiban kita masih lebih banyak daripada waktu yang ada. Semua orang punya kesempatan menghabiskan waktu yang sama dengan kita, 24 jam sehari. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa optimal, produktif mengisi waktu-waktu tersebut, sementara kita merasa sebaliknya? Banyak target harian, baik terkait pekerjaan atau yang lainnya, yang tidak tertunaikan. Bahkan tidak jarang kita merasa waktu itu sangat terlalu pendek dan cepat berlalu. Ada satu tips sederhana yang ingin saya share kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat sekalian. Waktu kita akan bertambah manakala membaca Al-Quran. Kok bisa? Mari kita ulas. Membaca Al-Quran tidak akan mengurangi kita, justru sebaliknya, ia akan menambah waktu kita. Secara matematika, membaca Al-Quran tampak seolah mengurangi waktu kita. Dari total 24 jam sehari, seakan berkurang sekian menit, sekian detik, dan seterusnya. Tapi sebagai orang yang beriman dan meyakini adanya konsep barokah dalam hidup kita, maka tahukah kita bahwa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak akan hilang begitu saja. Ia akan diganti oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Keberkahan waktu kita, keberkahan kemudahan kita dalam menyelesaikan berbagai urusan demi urusan. Seperti janjinya dalam surat At-Tolaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka janganlah kita membaca Al-Quran menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran itu, agar keberkahan itu selalu menyertai kita, terlebih di bulan suci Ramadan di mana Al-Quran diturunkannya. Sahabat Muslim Indosat yang berbahagia, menutup sharing singkat ini, beberapa hari yang lalu Twitter dan McKinsey, salah satu konsultan terkenal dan kompeten, menurunkan hasil report riset terbarunya. Apa itu? Mereka mengatakan, stop assuming that always will come back. Ke depan, new normal yang akan kita jalani bersama setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, maka tidak akan normal sebagaimana sebelum pandemi ini terjadi. Maka demikian, atas nama bidang Ziswaf Panitia Ramadan Indosat 1422 Hijriah, jangan lupa selamat menunaikan dan membayarkan zakat, infak, dan sedekah, agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, karena barokah adalah kebutuhan kita. Sekali lagi, barokah adalah kebutuhan kita.
menutup Ramadan ini dengan berkah dan mengisi 11 bulan ke depan dengan tetap optimis dan penuh kebarokahan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.